kita mau ngomongin soal ini nih, sepak bola kan kalau kita lihat semakin kesini arahnya semakin ke sepak bola modern, dan kalau kita ngomongin soal sepak bola modern, ada peran dari Pep Guardiola. Kalau kita ngomongin pelatih-pelatih hebat, dulu ada Arsene Wenger, ada Sir Alex, tapi mereka nggak meninggalkan jejak-jejaknya nih, nggak meninggalkan murid-murid yang bisa mewariskan taktik mereka. Tapi Pep Guardiola ini kalau kita lihat murid-muridnya kan banyak, bahkan ada banyak pelatih yang bisa dibilang made by Pep Guardiola. Gitu. You name it lah, ada Enzo Maresca, Xabi Alonso, terus juga Mikel Arteta. Kalau ngelihat dari Vincent nama-nama Kompany yang, ya? Vincent Kompany juga ada banyak bahkan. Kalau ngelihat nama-nama yang ada tadi, siapa yang mungkin, nah ini nih, ada statistika juga. Siapa yang bisa dibilang mendekati dari kejelasan taktik dari Pep Guardiola? Kenapa Xavi Hernandez gak dimasukin sih? Juara La Liga tuh. Juara La Liga, Juara La Liga loh, 10 poin bersih dari Madrid. Wow. Tapi mungkin sedikit melebar ya, bicara Manchester City kan ada isu juga belakangan kan, sebelum nanti kita balik ke sini kan, soal pembelian Persib Bandung. Oh, Nah, menarik nih. jadi- Ini S1 juga nih berarti pengaruh nih. Bukan, emang itu udah di mana-mana itu. Itu udah A7. Udah ada info lanjutannya nih. A7. A7. Cuman maksud gue sedikit aja mau menambahkan sebelum kita kembali ke topik. Menurut gue, kalau dari kacamata gue yang saat ini gue lihat sih itu akan jadi sesuatu yang positif ya. Oh, okay. Nah tadi itu kaitannya, mudah-mudahan dengan Persib bergabung di enterprise-nya, iya itu ya kita bisa banyak manfaat lah. Kalau orang bilang transfer teknologi ini transfer ilmu, baik kepelatihan, organisasi klub dan lain-lain yang mungkin nanti bisa ditularkan juga ke klub-klub lain gitu. Tuh. Oke. Balik ke pelatih-pelatih yang tadi sudah Jadi Bandung kita- City dong enggak ya? Biru warnanya. Tapi birunya biru. sama. Birunya sama ya. Birunya sama. Lucu gitu, Oke, Wah. oke, oke. Ya kan Balik ke Melbourne City, Oh, iya, ada, apa, iya. New York New York City, City, New York City. City-nya. Bandung Iya. City dong nanti. Iya. Tapi Om Haryo balik ke Ya. tadi pelatih-pelatih yang bisa dibilang murid dari Pep Guardiola, siapa yang secara kecerdasan taktik mirip sama Pep Guardiola? Sabi itu lumayan lah. Sabi lah ini bocah. Sabi. Arteta juga. Arteta itu dia sengaja ngambil Arteta untuk jadi asisten. Ketika dia datang ke City, dia melihat ini, justru dia mengaku bahwa gue banyak belajar untuk sisi kedewasaan, humble dari seorang Arteta. Dia bilang seperti itu. Dia yang bisa menahan gue untuk tidak terlalu meledak-ledak, untuk bisa tampil lebih dewasa lah ya dalam menyikapi setiap situasi gitu. Makanya kenapa gue bilang Arteta juga makin kesini juga makin dewasa kan, dalam sisi gaya bermain, gimana dia bisa menyelesaikan sebuah laga, gimana sekarang dia udah nggak lagi ngegas terus untuk menang besar, tapi gimana caranya untuk bisa memaintain tim ini bisa stabil sampai akhir musim seperti apa gitu. Itu kedewasaan dari Arteta. Gaya bermain mungkin kalau dibilang paling indah dari semua pemain yang ada atau mantan pemain yang menjadi pelatih, ya Arsenal juga menurut gue ya. Dari sisi permainan, build up play-nya rapi, setiap kanal-kanal dimanfaatin untuk bisa menciptakan peluang, berkutat di sepertiga terakhir, itu kan karakteristik Pep Guardiola ya, ketika dia ngebangun sebuah tim gitu. Bahkan Xavi yang di era kesuksesannya Barcelona kan bersama Pep dan juga Xavi gitu. Tapi dalam bermain Xavi beda banget sama Pep gitu kan. Dia jauh lebih pragmatis. Walaupun ya gue bilang kenapa dia membuat Barcelona pragmatis, karena dia pernah berapa kali main bagus nggak menang. Itu kan berapa kali dia merasakan itu. Gue main udah luar biasa bagus, mendominasi laga segala macam, tapi nggak bisa menang. Gimana caranya supaya gue menang? Akhirnya kan ketika menjadi juara pada saat itu kan paling banyak kemenangan 1-0 ya kan Barcelona. Itu kan bukan karakter Barcelona. Jadi kalau dari sisi permainan, Arteta menurut gue yang paling mirip dengan gayanya Guardiola. Kalau gue ngeliat Arteta mas ya, bahkan juga dalam beberapa musim terakhir, gue malah ngerasa dia lebih dekat ke ala-ala Prime Mourinho ketimbang dengan Pep Guardiola gitu. Iya, Karena semakin Ada itunya, ada semakin faktor itu mendewasakan dianya tuh justru pragmatismenya menurut gue tuh itu. Tapi dari gimana dia mencoba ngebangun Arsenalnya, itu kan main cantik dulu kan. Lo kita harus akuin lah, tim yang bermain cantik di Premier League. Enggak benar-benar, cuman hasilnya nggak cantik mas. Gue sebagai Juaranya belum. Emang kan Main cantik mainnya betul. bagus, Tapi tapi juaranya akhirnya belum. Iya. Belum. Akhirnya kedewasaan itu muncul. Perlu begitu. Perlu hasil. Iya, dengan dia dia coba cocokin lah ya mana yang paling pas untuk bisa mendapatkan hasil. Kombinasi ya. Kombinasi. Karena kalau kita ngomongin Pep Guardiola, bahkan di musim ini aja ya, bahkan bisa dikatakan pragmatis yang ya. paling nggak Pep Guardiola banget, dia lebih pragmatis, tapi tetap
20 gol yang dia cetak di Premier League musim ini non set piece. Semuanya dari open play. Jadi ini sebenarnya pelatih yang sebenarnya gaya main udah pragmatis tapi tetap punya insting buat cara ngebongkar gitu. Dan pas banget di minggu ini Thiago ada di acara salah satu di YouTube tuh dia nge-breakdown tuh perbedaan dia ngerasa dilatih sama Klopp sama Pep Guardiola. Kalau sama Klopp dia dituntut buat lebih chaos, lebih chaotic. Itu bukan karakter dia banget, makanya dia kesulitan di awal. Tapi sama Pep, lu tuh dituntut dari pemain kiper pertama, lu harus bisa nguasain bola. Mekanismenya udah ada ya. Iya, lu baru dapat kebebasan kalau udah masuk kotak penalti, baru Iya, dikasih betul. bebas. Tapi sebelum dapat masuk kotak, lu harus ngikutin instruksi dia, passing. Itu Pep Guardiola banget. Itu kan yang pernah si Ongri diganti Iya, kan, nggak gara-gara dia ngikutin mau ngedrive. sendiri-sendiri aja kan. Gara-gara Padahal dia golin. Dia Iya. keluar dari kotaknya dia. Iya. dia keluar dari sisi Langsung dia. diganti Jadi katanya. itu kalau Pep tuh main pakai prinsipal banget. Dan kalau dari 3 nama yang disajiin tadi, menurut gue yang musim ini paling cocok Vincent Kompany. Kompany paling cocok dari segi gaya main, dari segi keinginan dia untuk build up dari bawah, dan itu makin menjelaskan kenapa akhirnya Munchen waktu itu milih dia padahal status dia habis degradasi sama Burnley gitu. Oke. Karena Munchen ngeliat dia punya filosofi main gitu. Dia punya filosofi main yang jelas, dia punya keberanian buat build up, makanya Vincent Kompany menurut gue paling cocok. Betul. Kalau yang paling non Pep Guardiola di sini, Xabi Alonso menurut Dan gue. Sebenarnya dari Mungkin paling lama juga sama Guardiola soalnya kan Kompany. Si Kompany Iya. ya. Sebenarnya secara mekanisme betul memang lebih mirip menurut gue masa Company. Makanya Jerman tuh orangnya kan sangat detail kan, sangat terstruktur kan. Makanya Guardiola pun sempat diambil sama Munchen kan. Walaupun saat itu kalau nggak salah Rummenigge apa yang sempat mengcounter filosofinya dia dengan mengatakan Sepak bola Jerman rusak gara-gara dia gitu. iya satu dan kedua lu kalau bisa langsung tembak golin ngapain lu muter-muter dulu gitu. harus cantik. Teman kan kalau Jerman kan gitu, apalagi zaman dulu ya, ini kan orang-orang dulu nih yang textbook gitu. Nah, tapi ya benar kalau kita lihat kemiripannya dari segi mekanisme tadi yang harus nurut sama gua, ya Vincent Kompany sama si Guardiola. Tapi kalau gue lihat tadi memanfaatkan kanal-kanal yang kosong, bagaimana permainan lebih fluent, lebih ngalir, itu memang si Arteta. Dan kalau satu nama lagi tadi yang Alonso, kenapa gue bilang dia paling non Pep Guardiola? Karena ini pemain yang paling privilege sebagai pemain menurut gue. Dilatih sama Pep, dilatih sama Mourinho, benar. dilatih sama Benitez. Itu Mourinho yang ngomong ya. sama Ancelotti. Iya, dia Mourinho yang ngomong. Belum lagi atribut dia main dengan berbagai pemain hebat ya. Dengan sekeliling dia, dengan gaya pelatih yang jomplang banget. Ketemu dari Benitez dia pindahnya ke Pellegrini dulu, abis itu ke Jose Mourinho, itu kan beda-beda semua tuh. Jadi ini pelatih yang sebenarnya paling lengkap dari segi pemahaman bermain menurut gue. Karena di Leverkusen kita taunya main dia cantik, tapi di musim dia ketika juara itu juga banyak momen dia parkir bisnya oke banget loh. Dan lu ngeliat di El Clasico ketika habis unggul dia juga udah tutup toko lagi aja udah amanin hasil, dan ini dia punya kemampuan untuk itu. Tapi ini menarik nih, si Abrar ngangkat soal ini nih. Karena kalau kita lihat dulu, kita kan berkutat dengan Ronaldo dan Messi pemain. Dan setelah itu kayaknya kita belum dapat nih, siapa nih. Tapi ternyata di pelatih ini kita malah mungkin dapat nih. Karena mereka kan boleh dibilang masih relatif muda nih. Sabi itu paling mungkin 40-an awal kalau nggak salah ya. Kompany juga, Arteta juga kalau nggak salah 82 ya, berarti 40. Anjir, tua semua ya. Masih muda Under ya. 50 semua ini. Gua ya. Jadi paling senior dalam aspek melatihnya. Melatihnya, iya. Nah ini akhirnya kita nanti akan melihat bukan Ronaldo dan Messi atau Haaland dan Mbappe mungkin, malah di antara pelatih-pelatih yang jebolan Pep Guardiola ini si siapa namanya itu si Xabi Alonso, Arteta, Kompany, dan mungkin bahkan Guardiola juga gue rasa nggak akan pensiun dalam waktu dekat. Jadi persaingannya jadi sekarang di pelatih-pelatih nih kayaknya. Tapi ada kekhawatiran gue baca di beberapa hari lalu di medianya City ya. Kayaknya Pep Guardiola nggak akan lebih dari 10 tahun bersama City. Which Ya, is 9 tahun lagi kan masih lama. Which is di tahun depan gitu. Oh, Dia maksudnya kontrak dia totalnya 2026 karena kan kontrak dia berakhir di 2026. Ada perasaan di sana kayaknya Guardiola seorang karakter dia kayaknya nggak akan lebih dari 10 tahun nih. Jadi, Tapi kadang-kadang khawatirnya nih. Dan dia menyebut siapa yang paling pas nanti Arteta. untuk di City? No, Kompany. Oh, dibilang Vincent Kompany. Oh iya Dia berarti. sendiri yang bilang gitu ya. Persiapkan. Iya. Tapi kalau kita breakdown nih dari pelatih-pelatih yang bisa dibilang made by Pep Guardiola, apa kelebihan dan kekurangannya, dan kalau dibandingin tuh kayak gimana tuh? Kelebihan dan kekurangan dibandingkan anak buahnya Guardiola dan bukan. Dari Antar pelatih ini. tadi. Oh, antar pelatih. Dari Vincent Kompany, dari Arteta. Ya tadi udah dijelasin kalau dari paling banyak pengalamannya saringnya paling banyak ya si Sabi lah gitu. Nomor 2 as a player dia dihormati juga. dihormati juga dan perannya sentral di tengah kan. Biasanya kalau pemain tengah tuh lebih luas cakupannya kan dibandingkan Kompany yang pemain belakang
Dan kalau Arteta gini sih ya, kalau gue Jadi lihat pemain juga biasa biasa aja. sebetulnya. Terus dia kan sekarang di zona nyaman sebenarnya. Sementara kalau Sabi kan Sapi. Kalau Sapi mana? Kalau sapi Apip, Sapi Sali. Apip sapi. Apip sapi. ini kayaknya nanti jadi apa viral. Bukan gimmick kayak gue nggak sengaja beneran ya. Sapi. Jadi nggak fokus. Tapi ya itulah lebih atributnya paling lengkap sih Sabi Alonso. Kedua mungkin Company karena dia biasa ngatur dan dia terlibat dalam beberapa pertandingan penting. Sementara Arteta jadi pemain kan Everton dan Arsenal definitely yang paling itu juga Dan biasa aja. dan biasa aja dan Arsenalnya pun lagi dalam kondisi waktu itu udah lagi declining kan. mulai Itu. Tapi sekali lagi disclaimer, you never know ya. Bisa aja dia dulu yang nggak dianggap tapi tiba-tiba perform. Justru proses pendewasaan mereka ini yang akhirnya membuat mereka jadi siapa nanti di masa depan gitu kan. Company ketika nongol di Burnley kan, ya dia membawa sebuah identitas dan identitas di Championship. Coba dia bawa ke Premier League, nggak nyambung. Lu nggak bisa memainkan skema yang sama, main terbuka ya lo selesai gitu kan. Gimana lo harus ada perubahan-perubahan, apa yang lo harus ubah dari sisi bertahan, lo gimana caranya memanfaatkan transisi yang kayak gitu-gitu kan dia nggak diterapkan di Burnley. Makanya justru tim-tim yang cepat mengubah itu, Luton akhirnya kan kalah tapi akhirnya dapat momentum. Forest juga seperti itu kan, pelan-pelan dapat momentum karena mereka mengubah gaya bermainnya gitu. Sementara kalau Burnley kan enggak. Jadi coba mainnya kayak gitu ya udah lo dibantai di setiap pertandingan gitu karena dia terlalu naif. Nah, tapi kan akhirnya dia bisa belajar seperti itu. Datang ke Munchen nggak juara juga ya di musim pertama. Sama juara deh. Nggak juaranya tuh Tuchel sih Munchen itu. Yang si Kane baru datang? Tuchel. Itu Tuchel. Iya. Tuchel itu. Company juara. Yang Company juara. Ken baru datang dia nggak juara, nggak dapat apapun tuh. Thomas Iya, Tuchel. Thomas Tuchel. Nggak dapat tapi- apapun itu dia. bukan si Tuchel. Beda, Belum si- Tuchel. si ini begitu dapat tim ini kan juga gayanya juga nggak Munchen banget juga kan, karakternya ada perubahan-perubahan yang harus dia tweaking yang harus dia lakukan. Arteta kan pun seperti itu. Awalnya cantik peringkat 8. Cantik peringkat 6. Hampir juara. Cantik bisa 2 nih. Bisa 2. Nah, musim ini dengan perubahan-perubahan yang coba dia hadirkan ke Arsenal kan harapannya bisa juara di akhir. Tapi gue nggak mau kejebak gue Arsenal. Setiap ketemu kayaknya tahun ini nggak mau. Nggak, ntar pekan 38 baru kita ngomong deh. Masih jauh. Lower expectation ya. Iya kan udah 2 kali disakitin Iya, kan. iya. Tapi kalau balik ngomongin soal yang diomongin sama Om Haryo tadi kan pendewasaan dan juga proses. Dari pelatih-pelatih muridnya Pep Guardiola nih, dari pendewasaannya, dari prosesnya, siapa yang mungkin bisa menjadi suksesornya Pep dan menyaingi pencapaian-pencapaian yang udah bisa. Suksesornya Pep di City atau suksesornya Dalam segi pelatih, dalam karir Ya. pelatihannya. Kalau Lo harus bisa megang super tim. Dia kan juara di super tim semua kan. Oh iya. Barcelona, Munchen, City. Ya lo cukup kuat nggak lo bisa Sabi untuk juga megang seperti berarti Sabi lebih hebat dia Iya, bisa dia- juara di Leverkusen yang boleh dibilang saat itu dianggap bukan super tim. Iya. Nah, ini diuji di Madrid kan. Kalau dia bisa juara sama ini ya berarti dia kemana aja sebetulnya dia bisa adjust kan untuk melakukan itu. Kalau betul. Yang paling bisa ke arah sana ya gue ngerasa kalau dari segi pencapaian Arteta sih ya. Karena dari segi Arteta. pematangan dia ya gue setuju kalau dari segi lebih matang dia banyak menyerap lah ya. Tiap musim demi musim karena dia apa ya bahasa Inggrisnya learn it the hard way lah. Dengan cara yang skenario berbeda dia ngerasain kekalahan itu. Sedangkan Pep Guardiola nggak ngalamin fase itu. Jadi menurut gue dia punya potensi untuk ngelakuin sesuatu yang lebih dibandingkan Arteta dari segi pengalaman Bahkan sakit. dari gerakan pun juga niruin banget Gayanya, ya. gestur-gesturnya, Gaya apa tuh yang gitu? gestur-gestur. Jadi Pep Guardiola banget ya. Arteta bisa ke arah sana. Tapi kalau sebagai karir mungkin itu dia punya potensi ke arah sana. Dia bisa meninggalkan legacy untuk Arsenal juga gitu. Karena itu sesuatu yang bakal dihargain banget kan di satu dunia kalau bisa Arsenal juara bersama Arteta karena itu udah nunggu terlalu lama. Tapi kalau dari segi suksesor di City, gue ngeliat Vincent Kompany ini paling diarahkan untuk ke arah sana lah. Karena dia punya pengalaman di City juga. Kapten ya. Kapten fantastiknya, Kapten Marvel ya waktu itu dijulukinnya. Jadi bisa aja untuk di tahun Ada depan kalau patungnya juga. ada patungnya. Jadi kayaknya emang udah dipersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi suksesor dia. Nggak jauh-jauh dari seorang Vincent Kompany kalau di Tapi City kalau gue bilang nanti. paling sukses nanti Sabi sih kalau menurut gue. I think Dari segi so ya. Trofi. Iya dari Trofi sisi kalau bicara 40 trofi kayak Pep Susah sih. ya tergantung seperti mana yang bisa lo pegang gitu. Cuman ya berkat dilatih sama 4 orang super juga kan. Rafa, Jose. Pragmatismenya lo dapet, daya juangnya lo dapet dari pelatih yang berbeda, gaya bermainnya lo dapet dari Pep.
Jadi semua komplit gitu, bisa saling melengkapi gitu. Oh ini nggak bisa dengan jalan seperti ini, cepet dia ubah. Madrid kan juga seperti itu. Aku mau bawa gaya Leverkusen gue, nggak nyambung nih. Gue coba lagi dengan gaya yang berbeda, ternyata bisa. Itu kan butuh keberanian, butuh kematangan. Ya dia dalam usia segini dengan megang belum banyak klub yang dia pegang gitu, tapi dia bisa melakukan itu. Dan udah ada berantem sama Vini ya. Pep Guardiola kan dikenal juga berantem sama beberapa pemain tuh. Dia berani menyingkirkan Yaya Toure di awal. Eto'o juga kan Eto'o dia singkirin, abis itu Ibra datang nggak terlalu works dia singkirin juga. Yaya Toure Bahkan kalau nggak Bravo salah juga gitu ya. Yaya Toure. Johar juga kan, Johar. Yaya Toure. Yaya Toure kan yang dia dianggap dia anti pemain Afrika kalau nggak Iya, salah. sempat ada Makanya indikasi sempat ke sana dikutuk tuh. katanya nggak juara. Eto'o malah ditahan dulu sebetulnya kan. Iya, sempat Nah, di- dia Eto'onya yang mau ini, yang dibuang tuh justru Ronaldinho sama Deco kan. tapi Eto'o udah mau dibuang. Cuman dia ngotot untuk bertahan. Abis itu juara kalau nggak salah. Iya dia. juara. Tahun pertama 2018. UCL itu. itu. Yang menarik tuh kalau Vincent Kompany sebenarnya mungkin oke lah di Munchen dia 2, 3, 4, 5 tahun lagi ya, tapi bukan tidak mungkin dia ke tim nasional Belgia loh. Karena isunya dari gue inget banget waktu liputan Euro 2016 itu waktu itu kan skuadnya the best ya, Golden Generation. Cuman mereka saat itu tidak punya pelatih yang bagus. Sampai mereka Roberto Martinez kan, mereka nggak punya pelatih bagus tapi punya pemain bagus. Nah sekarang ya Belgia oke lah, tapi nggak sebagus dulu menurut gua. Dan ngelihat Vincent Kompany udah nanti kalau sukses di Munchen 2, 3, 4 tahun lagi, mungkin Belgia agak agak nafsu juga untuk ngambil dia gitu. Nah ini akan melihat sirkulasi pelatih ini juga menarik sih kalau gue lihat ini. Bisa aja Tapi kalau menurut Bung Hapa, Kompany bisa melampaui level dari Pep Guardiola Di panjang karir ya sebagai you never pelatih. know. Tapi dia punya potensi untuk itu definitely. Oke. Tapi kalau gue jujur megang kandidatnya tuh dia sama Sabi Alonso, Sabi Alonso dan Vincent Kompany justru yang gue lihat lebih mungkin untuk menyamai Pep dibandingkan Arteta menurut gue. Dan gua ngerasa dibandingkan nama-nama yang udah beredar masih ada satu nama lagi yang kayaknya akan kita ngeliat dalam beberapa tahun yang akan datang. Siapa tuh? Thiago Alcantara. Oh. Thiago Alcantara tuh katanya dia di highly rated banget sama orang-orang yang udah pernah ngelatih dia dan Jadi juga asisten rekan pelatih setim sekarang dia. Asisten pelatihnya Hansi Flick. Hansi Flick kan di Ini Barcelona. katanya dia punya pemahaman yang bagus banget, pernah dilatih Ancelotti juga, pernah dilatih sama Pep Guardiola, pernah dilatih sama Jurgen Klopp. Oke. Jadi bisa aja Dan dalam juga beberapa Hansi Flick. tahun Hansi Flick juga Iya. juara sextuple sama Hansi Flick. Jadi bisa aja dalam beberapa tahun yang akan datang Menarik. nama-nama ini juga akan disaingi sama Thiago Alcantara. Ini highly rated juga nih. Kalau menurut GM Team siapa yang akan menjadi the next Pep Guardiola nih? Coba tulis di kolom komentar sambil gue mau bacain dulu nih saweran-saweran yang udah masuk. Ada 25.000 dari Angga. Bagi para pundit siapa timnas yang lebih kuat dari Inggris? Banyak. Tapi kalau dari ini kedalaman skuad dan juga kemewahan skuadnya, Dia Prancis, Spanyol, Argentina. Prancis. Iya maksudnya itulah Kuat banget menurut gua. beberapa. Ya sebenarnya sih di atasnya juga bukan gimana ya. Mungkin satu level sih kalau gue bilang sih. Kalau dibilang di atas di bawah agak relatif sih. Ya, ibarat kata di bawah 19 kalau sama bicara Ceylon 7 gitu ya. bicara semifinalis ya udah tadi yang udah disebutin itu. Inggris, Prancis, Spanyol, Argentina. Dan kalau kita lihat Paling dalam cocok tuh semifinalis. berapa puluh tahun terakhir kan itu aja yang juara kan. Iya. Ya Prancis, Argentina, Spanyol, Jerman sekali. Jerman sekali ya itu aja paling nggak jauh-jauh. Oke, lanjut 25.000 dari Diki. Diki lagi nih. Rizal lah, ini pertanyaan buat Rizal. Rizal kalau misalkan Inggris cuma sampai semifinal di World Cup, apakah sudah bagus? Nah, Ingat, ini- masih cukup banyak yang lebih kuat dari Inggris. Mungkin Tergantung kalau cara sorry, kalahnya. kalau boleh gue tambahin Tuchel dipertanin atau enggak? Itu. Gimana menurut Rizal? Tergantung cara kalahnya. Kalau menurut gue tergantung cara kalahnya karena di Diplomatis. Piala Dunia sebelumnya kalah juga tapi kalahnya dari Prancis yang waktu itu juga bukan Prancis sebutnya Mbappe and friend lah pada saat itu ya. Jadi Mbappe and friend emang bagus banget di musim itu. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi tergantung dari cara kalahnya tapi kalau semifinal pun menurut gue itu udah sukses lah bagi Inggris dan Tuchel. Kalau final mau kalahnya gimana ya oke lah ya. Kalau final ya. Piala Dunia. Tapi runner-up lagi. Tapi belum pulang lagi pialanya. belum coming home lagi. Ada 25.000 dari Rizky, malam pundit DPI. Apakah reaksi Ronaldo berlebihan sehingga dikasih kartu merah oleh wasit? yang Kalahan mana nih? kemarin. Iya, nyikut. Ikut kemarin semalam. Emang mukul. Ya hari gini Reaksinya udah nggak mungkin berlebihan. bisa
nggak mungkin bisa selamat lah ya dari tindakan-tindakan kayak begitu. Dan untuk pemain berusia 40 tahun masih ngelakuin itu menurut gua terlaluan sih ya. Dia nggak bisa ngindarin itu. Jadi Justru semakin kesini dia melakukan yang aneh-aneh. Iya dong. yang sayangnya Mas juga seminggu setelah interview sama Piers Morgan. Iya, waktu itu lagi-lagi minggu lalu kan kita puji dia kan. Iya. Oh, udah dewasa, udah berubah. ngikut. Ikut kata. Kan biar namanya masih dalam perbincangan. Masih relevan, nggak meredup namanya. Iya. Boleh. Yang pintar Irlandia. Emang provokasi dia terus, dorong, narik gitu kan. Iya. Lama-lama kesel. Emosi. Emosi. Iya, dari 50.000 dari Pele Still I Die. Wih, Peles. Wah nih, pasti lah. Mantap, Wartan dapat menit bermain. Semoga Trick Michel juga dipanggil timnas Inggris ke depannya. Iya. Michel tuh kiri kan ya? Iya, back kiri. Kayaknya agak susah kiri ya. Saingnya banyak. kan. Banyak banget. Tapi Tadi aja Gehi kita- harusnya starter. Gehi bisa. kalau Gehi, Gehi. Gehi harusnya. 25.000 dari Alvin. Bahas Norwegia dong, tim underrated, duet Haaland Sorloth lagi buas banget. Malah Italia yang gagal lolos langsung. Italia masih bisa lolos langsung asal menang 9-0 di game terakhir 8-0. lawan Norwegia. 8-0 minimal banget. Gak ada yang mungkin. 9-0 buat Norwegia. aman. Tapi Norwegianya Norwegia gimana? nggak bisa disebut Norwegia. Ini juga sama nih, Haaland and Friends. Karena Haaland and Co ya. Haaland doang ini tim serem banget, udah 15 gol kalau nggak salah dari Buset. 8 pertandingan. Jadi tega banget Norwegia nih emang. Wah, ini bagus pertanyaannya nih. 25.000 dari Abdil. Lebih bagus mana trio midfielder Spain, Rodri, Pedri, Zubimendi atau midfield dari Inggris, Bellingham, Rice, Palmer. Palmer. Kalau gue ngeliat nggak tahu kenapa ya kalau namanya olahraga maskulin kayak bola gini kayaknya ngeliat trio Spanyol tuh kayak lebih gimana gitu. Technical Gimana ya konteksnya apa nih, Bung Arpa? Ya kayaknya lebih menyakinkan gitu. Ini nggak terlalu teknikal lah. Nanti mungkin Mas Aryo sama Rizal. Jadi kalau gue lebih ngelihat trio Spanyol sih daripada trio Inggris. Walaupun mungkin secara kualitas, secara individu mungkin lebih bagusan Bellingham, Rice dan kawan-kawan. Tapi belum tentu balance. Tapi kalau untuk yang Spanyol menurut gue itu udah balance banget. Mungkin sih. auranya juga faktor ya. Nah gue lebih ngeliat ke situ Mas. Di auranya kalau Bung Harma ya. Iya. Aura-auran. Aura-aura. Om Haryo dari Spanyol lah. Spanyol lah, Kalau kan. tadi, soalnya satunya Palmer sih. Harusnya siapa? Palmer. Satunya Hendo. Rodri. Wah, iya. Kakek Hendo. Oke, lanjut 25.000 dari Ibrahim. Semifinal favorit World Cup 2026 Inggris versus Prancis. Sama sebelahnya Argentina atau Spanyol versus Portugal. Iya kan bener kan 4 itu. Iya, kan? ya kurang emang itu lebih. ya, Emang itulah. Sebenarnya kalau mau lebih majestic lagi, finalnya Portugal lawan Argentina. Itu finale. Last dance ya. Super Last Dance Iya. tahun 2022 kan gue nonton kan. Kita pikir wah ini bakal jadi Last Dance Messi gitu sama Portugal, apalagi Messi juara. Nggak taunya masih 4 tahun lagi. Masih men. ketemu Gila. lagi. Menarik sih itu, seru sih. Iya kan. Lanjut 25.000 dari Faris. Rizal, Mas Aryo, Bung Harpa, gimana kasus 115 titik lanjutannya? Jadi dihukum atau enggak nih? Oh, Nggak yang keluar kasus lagi itu berita. ya? Yang Panjang. charge-nya Itu kayaknya 115 tuh. ribet ya kayaknya deh. Sempat selamat dan lihat komposisi Update-nya gimana lawyernya sih emang kuat banget dan mereka masih yakin bakal bisa selamat sih. Jadi ya Mahal kayaknya juga ke arah lawyer. City sih kayaknya lama-lama. Jadi nggak akan dapat hukuman atau dapat hukuman tapi bakal minim banget ini. Kalau udah bicara level global gitu, kadang-kadang bukan soal hitam di atas putih sih, udah banyak faktor-faktor politisnya lah, kita tahu lah gitu. Jadi mungkin mereka mikir, wah kalau ini terlalu keras nanti impact-nya bagaimana, gitu-gitunya banyak. Nah itu yang kita nggak bisa jangkau kan. Oke, 25.000 dari Levi. Mas Aryo, kalau ngomongin Pep Guardiola, lebih dahsyat mana? Barkanya Pep atau City? Wah ini mah jelas lah. Oh. Ini aja Mas, City treble apa Barca treble Mas? Nah. Tuh. Treble apa sixtuple? Yang Barca. sixtuple ya, Sixtuple malah kan 2009 kan. Barca lah. Iyalah Barca lah itu unbeatable itu. Itu masterpiece-nya Spanyol dan Barcelona kan kasarnya 2000 era-era itu. Kalau kata fans Arsenal tahun ini ya, treble Barca. Udahlah nggak usah ngomong. Serius deh, mendingan bukan 38 baru. ikut Bang Amran lari dari sini ke GBK kalau Arsenal. Nah, gue juga lagi mau mikir bikin kayak gitu-gitu. Serius beneran. Cuman agak lebih ekstrim. Oh. Buat terus ke Qatar berarti lo. ke kata deh kapal. buat seru-seruan aja cuman. Gue mau bikin gitu nantilah. Kita tunggu nih. Terakhir nih ada 25.000 dari Noval. Apa syarat jadi GOAT pelatih? Kalau dari paling banyak trofi Vergi, kalau dari paling banyak UCL Ancelotti. Tapi kenapa Pep sering disebut GOAT sebagai Paling pelatih? banyak trofi ya Guardiola lah. Banyakan Guardiola ya kalau jadi statistik ya. Si Virgi tuh 26 kurang lebih. Pep sekarang berapa? Puluhan. 40. Ya banyak lah pokoknya. Rata-rata tiap musim ada trofi dia itu. Kayaknya hampir pasti deh kalau nggak salah, dan nggak satu kalau dirata-ratain gitu, jadi dia ya banyak. Cuma selalu kan perdebatannya gitu kan,
menurut gua agak susah sih karena orang bilang gini, Ferguson coba ngelatih klub lain sukses nggak gitu. Ya dibalik aja. Guardiola bisa nggak ngelatih satu tim terus sukses kan gitu. Jadi ya masing-masing udah ada battlefieldnya yang dia tahu dia bakal menangin gitu. Dan faktor influence. Menurut gue pelatih-pelatih banyak terinfluence dari Guardiola dan itu yang bikin dia ada di kriteria spesial. GOAT di atas. Kalau gue sih lebih ke ini sih kalau menyoal Sir Alex ya. Yang dia lakukan domestic wise gak ada yang ngalahin lah ya. Kita bicara durasi yang begitu panjang, 13 gelar loh. Masih bisa haus gelar ya tiap itu tahun. gila, pemainnya berganti terus tapi dia bisa menghadirkan rasa haus di setiap pemainnya gitu kan. Itu something yang nggak mudah jelas. Tapi di tengah dominasi itu dia nggak bisa mendominasi Eropa itu loh. Menurut gua kekurangannya Sir Alex itu. Jadi ketika lo bisa mendominasi Eropa juga, wow ini berarti emang tim lo jago gitu loh. Lo ngeramu tim ini continental wise lo juga jago gitu. Tapi menurut gue yang kurangnya dari Sir Alex itu. Kalau ruang ganti sih Sir Alex emang dewa banget ya. Beckham menjadi tendang sepatu kan jadi dewa ini untuk pelatih dewa. Ruth juga kan, Ruth Van Nistelrooy gara-gara ngebully si Ronaldo kan. Jab stem bikin buku dibuang langsung. Tega. Oke, well that's it for today. Terima kasih banyak Bung Harpa, terima Siap, thank kasih banyak Om Haryo dan juga Rizal Paulevi. Dan tentunya terima kasih banyak untuk GeForce yang udah support kita. Terima kasih untuk Loro Jonggrang yang sudah support kita LED-nya. Jangan lupa untuk JM Team untuk saksikan nanti di weekend ada Pendekar League. Ada Bung Harpa juga soalnya. Mantap. Full support. Main sama PK. Terus juga jangan lupa untuk nonton saksikan buat klip-klip dari DPI di channel Dewan Pandit Indonesia. Dan happy weekend. Sampai jumpa di DPI episode berikutnya. Bye-bye. Pendekar Liga.